Router mikrotik. Kabel UTP. Pertama, colokin kabel power mikrotik. Kedua, colokin kabel UTP ke port mikrotik. Lalu, kita juga colokin kabel UTP ke laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Andika Setiawan. Saya Muhammad Fikri. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kita mengkonfigurasikan jaringan wireless. Langsung saja kita ke tutorial. Halo, di sini saya Andika. Kita akan memulai proses awalnya, yaitu dilihat di sini kita masuk ke bagian inbox. Kita konekin dulu. Lalu kita ke bagian sistem. Baru kita ke bagian identity. Kita mengganti nama di sini menjadi Fikri Andika sesuai sama nama teman kelompok saya. Lalu kita ke bagian interface, kita checklist, lalu kita klik LAN-nya, lalu di mode D ini kita ganti menjadi AP Bright. Lalu SSID-nya kita ganti sesuai nama mikrotiknya atau nama identity tadi, yaitu Fikri Andika. Lalu kita apply, lalu OK. Lalu kita ke IP, lalu kita ke DHCP client, lalu kita klik tanda plus di sini, lalu kita interface kita ganti ke Ether 1, lalu kita apply, lalu kita OK, kita ke menu IP, kita ganti addressnya, lalu kita klik tanda plus di sini, kita ganti IP addressnya menjadi 50.50.1/29. Lalu kita apply, lalu kita klik tanda plus di sini, ganti IP-nya lagi, yaitu 200.200.200.1/24. Lalu kita apply. Selanjutnya kita ke Ether 2 ini. Kita ganti nama Ether 2 nya menjadi Ether 2 PCB. Lalu kita OK. Lalu selanjutnya kita ke IP, kita ke bagian DNS, kita ganti menjadi 50.50.50.1. Lalu kita klik allow remote space nya, kita ke bagian IP, kita ke bagian firewall, baru klik tanda plus, kita ke bagian general, interface nya kita ganti menjadi Ether 1, actionnya kita ganti masquerade, lalu kita apply, OK. Yaitu kita ke bagian IP lagi, kita ke DHCP server, lalu ke DHCP setup, lalu kita next saja. Next lagi. Oke, di sini udah tanda sukses. Lalu karena ini masih merah, berarti jika di DHCP server masih berwarna merah, ditandakan bahwa tidak ada perangkat yang terhubung. Dan jika ingin berjalan normal, maka perlu satu perangkat untuk terhubung agar bisa menjadi warna hitam. Oke. Tes. Di sini sudah menjadi warna hitam. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Andika. Di sini saya akan melanjutkan untuk menyetel passwordnya. Setelah kita mengatur DHCP server, kita pergi ke bagian wireless ya. Kita pergi ke wireless. Setelah itu kita pergi ke bagian security profile. Kita klik tambah di sini.
Lalu untuk bagian name-nya kita ganti menjadi nama kita, yaitu Fikri Andika, dan modenya yaitu dynamic keys, dan authentication-nya yaitu kita centang 3 di sini. Untuk passwordnya saya kasih yaitu sebagai contoh Universitas Mulia. Di bawahnya juga kita beri setelah itu kita klik apply lalu OK. Lalu setelah itu sebelum kita lanjut kita akan menyetelnya yaitu di bagian WiFi interface. Di bagian WiFi interface ini kita akan mengubah bagian security profile-nya. Setelah itu kita akan mengecek apakah bisa disetel atau bisa dites di HP, apakah bisa berfungsi. Kita akan melakukannya di sini. Di sini kita buka ke pengaturan, kita masuk ke bagian WiFi, lalu kita masukkan untuk passwordnya yaitu Universitas Mulia. Setelah kita masukkan, maka di sini sudah berhasil untuk Fikri Andika. Setelah itu kita akan mengecek apakah ada internet di sini. Kita akan melakukan tes. Dengan cara kita masuk ke browser, kita tes. Nah, ini kita refresh saja. Oke, ini bisa. Kita masuk ke NetaChat. Di bagian NetaChat juga bisa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian hotspot. Di bagian hotspot ini yang perlu diperhatikan yaitu kita akan menghapus dulu bagian WiFi interface-nya. Maksud saya security profile-nya ya. Yang di sini kita kasih tanda kurung, tanda minus, kita hapus. Nah, maka di bagian WiFi interface security profile-nya menjadi default. Lalu kita pergi ke bagian IP, ke bagian hotspot, lalu kita klik tambah. Kita ke bagian hotspot setup, kita next saja. Nah, untuk DNS name ini kita beri contoh yaitu fikriandika.com. Dan untuk password usernya kita kasih sebagai contoh yaitu Jarkom DJ, sebagai contoh saja ya guys. Setelah itu kita next. Sudah successful. Selanjutnya kita pergi ke bagian user untuk menambahkan user yaitu dosen dan mahasiswa. Name-nya diganti dosen dengan passwordnya yaitu cari aman. Setelah itu kita apply lalu OK. Kita tambahkan lagi user untuk mahasiswa, dan untuk passwordnya yaitu lupa terus. Kita apply lalu OK. Lalu untuk mengecek apakah berfungsi, kita akan mengeceknya masuk di Google Chrome, apakah akan mendapat sinyal. Oke, sudah dapat sinyalnya. Lalu kita akan mengetesnya di PCB yaitu untuk memasukkan user dosen dan mahasiswa. Oke, di sini kita masukkan passwordnya dulu. Nah, di sini kita masuk ke bagian webnya. Nah, untuk username tadi kita gunakan dosen dengan passwordnya cari aman. Kita connect. Di sini sudah berhasil.
Lalu untuk mengecek bagian mahasiswa, kita akan gunakan di perangkat lainnya, yaitu handphone. Di sini kita akan masuk ke bagian wifi. Nah, di sini kita butuh otorisasi, yang dimana kita harus memasukkan mahasiswa dan juga passwordnya, yaitu lupa terus. Kita connect, kita sudah berhasil. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu saja penjelasan dari kita berdua tentang konfigurasi jaringan wireless. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.